tersebut sudah membantu praktek riba? Jawabannya begini. Kasus penjamin berantai yang melibatkan bank garansi atau surat keterangan jaminan bank atau SKJB yang dicairkan lebih kecil dibanding nilai yang tertera pada bank garansi tersebut adalah riba. Karena akad peminjaman adalah salah satu akad yang dalam syariat Islam digolongkan ke dalam akad kasih sayang atau balas jasa, sehingga tidak dibenarkan adanya keuntungan materi padanya. Karena penjaminan atau garansi atau dalam bahasa Arabnya disebut doman atau kafalah atau hiwalah biasanya akan berujung pada akad hutang piutang. Dengan demikian, akad ini tercantum dalam kaidah setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan adalah riba. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang hiwalah. Pertanyaannya begini, bagaimanakah akad pemindahan piutang nasabah muhil dari bank konvensional muhal kepada bank syariah muhal alai? Jawabannya begini, muhil atau nasabah meminta muhal alai atau bank syariah untuk membayarkan terlebih dahulu hutangnya kepada bank konvensional. Pemindahan hutang ini dilakukan terlebih dahulu dengan akad qard. Setelah itu, nasabah menjualnya kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan IMBT kepada nasabah lagi yang dibayar dengan cicilan. Yang pertama itu nasabah muslimah berhutang rumah kepada bank konvensional secara riba. Lalu ia ingin hijrah ke bank syariah. Selanjutnya bank syariah menyerahkan dana qard. Dengan dana ini nasabah bisa melunasi hutangnya di bank konvensional. Selanjutnya nasabah menjual rumah itu kepada bank Islam. Dananya digunakan untuk melunasi dana qard. Kemudian bank Islam menyewakan rumah itu secara IMBT kepada nasabah. Catatan, dalam kasus di atas, sesungguhnya tidak ada lagi hiwalah karena telah digantikan dengan kombinasi 3 akad, yakni qard, bai, dan IMBT yang dilakukan secara terpisah. Hawalah yang diterapkan dalam take over apabila nasabah hanya meminta take over hutang pokoknya tanpa bunganya, karena hawalah tidak boleh ada bunga. Jadi di sini saya akan memberikan suatu contoh kasus. Contohnya seperti ini. Dalam kasus ada seseorang pemuda. Dia bernama, sebut saja dia bernama Dimas lah. Nah, Dimas akan melakukan peminjaman sejumlah uang di suatu lembaga keuangan syariah ataupun di perbankan syariah. Nah, tetapi dia tidak mampu ataupun tidak bisa memberikan jaminan berupa fisik seperti BPKB ataupun surat tanah dan lain sebagainya kepada pihak keuangan tersebut. Nah, di situ kemudian dia meminta bantuan kepada kepala desa setempat kepala desa wilayahnya itu untuk menjamin dirinya dalam peminjaman tersebut apabila nanti pada suatu masalah
si Dimas tersebut tidak bisa membayar hutangnya kepada pihak bank, maka nanti yang bertanggung jawab adalah kepala desa tersebut. Jadi kepala desa itu bertindak sebagai penjamin kepada si Dimas agar pihak bank mempunyai jaminan di mana nanti apabila si Dimas tersebut tidak bisa membayar hutangnya seperti itu. Dan dari pihak bank dengan mempertimbangkan si kepala desa tersebut, selain dia menjadi tokoh pada suatu desa, dia juga sebagai pejabat. Jadi lembaga keuangan tersebut mempertimbangkan dan membolehkan si Dimas untuk meminjam sejumlah uang di perbankan syariah seperti itu. Jadi pertanyaannya itu, bolehkah akad peminjaman yang dilakukan oleh si Dimas tersebut? Nah, jawabannya boleh, karena pada akad tersebut termasuk dalam akad kafalah dengan jenis kafalah bin nafs. Dan jenis kafalah ini merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri, sebagaimana dalam praktek tersebut di mana Dimas tersebut sebagai peminjam dan Pak Lurah tadi ataupun kepala desa sebagai penjamin dan lembaga keuangan syariah sebagai orang yang sebagai pihak yang berpiutang seperti itu. Jadi dia termasuk akad kafalah dengan jenis bin nafs. Nah, penjelasan lengkap tentang kafalah adalah jaminan atau grasi yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Nah, akad yang dilakukan oleh si Dimas di awal ilustrasi di depan tadi kan bisa dikatakan akad dengan jenis kafalah.